Ya. Yang bersandar tolong saya. Nah, udah di luar kapal Nabi Nuh. Tepuk pramuka. Ya boleh. Ini tinggal aba-abanya aja. 2 kali tepuk pramuka. Ada yang terlambat. Tadi apa pramuka? Praja Muda. Apa artinya tadi? Jiwa muda yang berkarya. Emang karya itu apa? Seni. Oh iya boleh. Hidup ini memang seni ya. Ada yang tahu lagu pramuka? Coba nanti pelan-pelan ya kita coba. Yang hafalnya kita coba lagi. Tepuk pramuka. Stop. Kan gak ada kodenya 2 kali tepuk pramuka. Ada, masa nggak ingat? Awal depannya kedatangan apa ya? Kami lah. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan, Harga Jaya Indonesia, tanah airku, kami jadi pandumu. Kan kepanduan, pandu. Siapa yang pertama sekali membentuk pramuka, Badan Kepanduan Dunia? Huruf depannya L. Orang Belanda ya? Inggris ya? Oh iya, ada lordnya ya. Orang Inggris biasanya pakai lord depannya. Lord Baden Powell. Lord Baden Powell. Itu nanti antum akan dapatkan materi tentang kepramukaan. Bisa lagunya tadi nak? Kami Pramuka Indonesia. Coba. Manusia Pancasila. Ulang dari kami. Kami Pramuka Indonesia. Yang pertama kami, yang kedua manusia. Awalnya kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila. Udah. Yuk, 1, 2, 3 mulai. Satya Kuku Dharmakan. Stop. Satya Kuku Dharmakan. Berarti udah 3 nih. Depannya kami, yang kedua manusia, yang ketiga Satya. Siap. Ini Mas Khalil, yuk Mas Khalil, Mas. Pakai baju kuning Mas. Ini kuning apa nih? Yuk, 1, 2 mulai. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila. Enggak satwa nih. Antum satwa. Satwa lari nanti. Satya. S-A-T-Y-A. Satya. Badan Powell, Bapak Pandu Dunia ya. Dan lagi. Satya Kuku Dharmakan.
Dharmaku baktikan. Nah, berarti 4. Kami manusia satya dharma. Kami pramuka manusia Pancasila. Dharmaku ku baktikan. Bisa? Satuannya ya? Yang apa? Kami. Yang kedua? Yang keempat dharma. Dharmaku ku baktikan. Ku dharmakan. Siap yang ikhwan dulu. Kemampuan menerima brand kita brand. Ustaz nggak bisa bilang dong, brand. Jangan dibilang. Wahid Isnan salah sama ya. Ya Allah, bagus. Tepuk tangan. Ya, bagus. Yang ikhwah mantap. Ada suara 1, ada suara 2, dan ada suara 3. Ya. Kalau paduan suara memang harus ada paduannya ya, 1, 2, 3. Ada kawannya yang belum satya, ketinggalan dia. Kita udah satya kan. Hebat. Yang apa lagi? Yang boleh. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, satya makan. Antum yang satya apa? Udah makannya dikasih. Ya. Satya kudar makan. Manusianya tuh manusia gitu. Bukan manusia lah. Manusia. Nah, manusia Pancasila. Pakai gini nah. Manusia Pancasila. Dah. Untuk ini pengantar, selanjutnya kita akan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Budi dan telah membuka acara kita pada hari ini. Ustaz harap kepada anak-anak Ustaz untuk mohon perhatiannya hari ini ya, karena setelah lagi kita akan sama-sama menyaksikan penyampaian materi dan juga beberapa penyampaian khusus dari Al-Ustadz pelatih pramuka kita yang insya Allah akan diamanahkan kepada Al-Ustadz Kadori SPD. Kepada Al-Ustadz, waktu dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang laki-lakinya ini tadi nampaknya udah dirapikan sama Ustadz, kok berantakan lagi nih. Nah, tolong dirapikan dulu. Kalau enggak berdiri dulu. Yang laki-laki berdiri dulu. Oke, semuanya sebentar, berdiri dulu. Tolong diluruskan. Bajannya, safnya diluruskan. Oke ya, baja
Banjar itu dari depan ke belakang. Mana ini banjarnya? Ini masih nempel. Penjurunya yang depan ini siapa namanya ini? Si Dias. Luruskan. Namanya dia sini luruskan. Banjar yang kedua, luruskan juga teman yang di depannya. Dika patokannya ya. Kemudian banjar yang ketiga, Aldi, luruskan sama teman kita si Aldi ini. Yang keempat, begitu juga staffnya luruskan, tengok kanan kirinya. Sudah lurus kira-kira? Sudah? Halo. Hai. Hai. Halo, hai. Mantap ini Ustaz. Ini namanya kepramukaannya udah diterapkan dari SD mungkin ya. Ada yang dari SD udah ikut? Udah ya? Oke, sekarang kalau kakak ini Ustaz katakan posisi duduk buha. Paham? Posisi duduk buha. Semuanya posisi duduk buha. Kaki kanan ya. Lagi posisi duduk buha. Bukan dua ya, buha. Oke, ini karena terbiasa ini mungkin Ustaz. Oke, sekali lagi posisi duduk duduk. Oke, tapi barisannya yang tadi. Ini kalau Ustaz tengok lagi, ada yang kayak ular nanti rambutnya sayap terkilir nanti. Mau? Enggak ya? Oke, udah lurus. Kalau yang ceweknya bagus, mantap, udah lurus. Yang apanya? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur sama-sama selalu kita panjatkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang ini kita masih dapat berkumpul di ruangan, tentunya dalam kegiatan kepramukaan Diksar atau Latsar yang insya Allah akan dilaksanakan sebentar lagi. Kemudian selalu sampaikan salam selalu tercurahkan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa doa Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung saja, tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja sebelumnya saya ucapkan selamat kepada SMP IT Darul Taqwa Kinali yang sudah terbentuk UDEP barunya, yang mudah-mudahan kedepannya akan kita giatkan kembali ekskul ekstrakurikuler kepramukaan ini agar lebih aktif lagi, dan tentunya dalam kegiatan pramuka itu banyak segi positif yang akan kita dapatkan. Sebelumnya saya ucapkan selamat Pak ya atas terbentuknya UDEP baru. Langsung saja, sebelum masuk ke materinya, kita lihat dulu ya videonya sebentar. Silakan. Perkenalkan, ini adalah Bapak Pramuka Dunia, Lord Robert Baden-Powell. Beliau lahir di Inggris pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Pada tahun 1908, beliau menulis sebuah buku yang berjudul Scouting
Gerakan Praja Muda Karana atau lebih dikenal dengan Pramuka. Siapakah Baden Powell itu? Baden Powell adalah bapak pada dunia dengan nama lengkap yaitu Robert Stephenson Smith Baden Powell dengan panggilan BP. Beliau adalah seorang tentara Inggris dan penemu atau pendiri The Boy Scout. Baden Powell lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di Paddington, London, Inggris. Nama ayah Baden Powell yaitu Profesor Domain Baden Powell dan nama ibunya yaitu Miss Henrietta Green Smith. Ayahnya adalah seorang pendeta dan guru besar geometri Universitas Oxford di Inggris. Dan ibunya adalah seorang putri dari akhirat kerajaan Britania Raya yang terkenal yaitu William Smith. Baden Powell mempunyai 9 saudara yaitu Warrington, George, Augustus, Franz, Penrose, Agnes, Henrietta, Jessie, dan Baden Little. Cerita Baden Powell dimulai ketika Baden Powell berusia 3 tahun. Sejak itu juga ayahnya meninggal pada tanggal 11 Juli 1860. Di usia mudanya, Baden Powell telah menjadi anak yatim dan Baden Powell dituntut untuk hidup mandiri dengan hanya dukungan dari seorang ibundanya. Baden Powell adalah seorang yang bertipe pekerja keras yang tidak putus asa dan penolong. Beliau sejak kecil banyak mengalami karya-karya ilmuwan yang terkenal antara lain yaitu Charles Darwin, Babbage, George Eliot, J.L. Lawes, dan James Martin. Pada tahun 1870, ibunya menyekolahkan Baden Powell di Charterhouse School. Di sekolah itulah Baden Powell sangat populer. Selain pintar dalam bidang pengetahuan, Baden Powell juga mengikuti banyak kegiatan ekstra seperti marching band, klub debat, teater, melukis, dan dipersebelasan Charterhouse School. Setelah lulus dari Charterhouse School, Baden Powell memutuskan untuk bergabung dengan dinas kemiliteran dengan dibantu oleh pamannya yaitu Kolonel Henry Smith, komando dari Royal Military Academy di Wolby. Selesai bergabung dengan dinas kemiliteran, Baden Powell ditempatkan di India dengan pangkat lieutenant. Baden Powell sempat ke kota-kota lain, bahkan dari satu negara ke negara lain. Dan akhirnya beliau ditugaskan di Mafeking, yaitu di suatu kota pedalaman Afrika. Di kota inilah nama Baden Powell terkenal karena jasa-jasanya dalam memimpin pertahanan kota Mafeking. Selama kurang lebih 217 hari, pangkat Baden Powell dinaikkan menjadi Mayor Jenderal karena jasa-jasanya tersebut. Mendengar hal itu, keluarga Baden Powell sangat bangga kepadanya. Di Afrika, Baden Powell banyak melakukan petualangan sehingga pengalamannya bertambah. Karena keberaniannya, Baden Powell mendapat julukan Impesa, yang artinya segala yang tak pernah tidur. Karena sifat waspada dan keberaniannya, Tuan William Smith sebagai seorang pimpinan Boys Brigade di Inggris meminta agar Baden Powell mati anggotanya sesuai dengan cerita namanya. Dan dipanggillah 21 orang pemuda dari Boys Brigade di berbagai wilayah di Inggris. Dan setelah perkemahan itu, terciptanya buku berjudul Scouting for Boys, suatu karya yang sangat spektakuler. Tahun 1910, Baden Powell meminta pensiun dari tentara dengan akhirnya yaitu Letnan Jenderal. Baden Powell menikah dengan Olaf St. Clair Sons dan dianugerahi 3 orang anak. Tahun 1929, Raja George memberikan julukan Lord sehingga namanya menjadi Lord Robert Baden Powell of England. Dan akhirnya Baden Powell wafat pada tanggal 8 Januari 1941 di sejarah Bapak pada dunia yaitu Baden Powell. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Oke, tadi sudah sama-sama kita menyaksikan sedikit sejarah terbentuknya pramuka di dunia itu ya. Jadi memang pramuka itu
didirikan atau berasal dari seorang letnan jenderal dari Inggris yang bernama Stephenson Smith Baden-Powell. Jadi Robert Stephenson Smith Baden-Powell ini adalah seorang letnan jenderal. Makanya baju ini diartinya mirip enggak sama saku-saku tentara? Celananya mirip kan? Nah, itu karena memang Baden-Powell ini mengadopsi dari tentara. Jadi itu berawal dari perkemahan di salah satu pulau terkecil di Inggris, namanya Pulau Bronsey namanya ya. Jadi ada beberapa temannya yang melakukan perkemahan di sebuah pulau terpencil yang memang di situ tidak ada salah satu penduduk pun. Di situ mereka bertahan hidup tanpa alat canggih selain kompas, tanpa makanan. Mereka bertahan hidup selama kurang lebih 2 mingguan bersama teman-temannya. Kemudian setelah itu barulah Baden-Powell ini menerbitkan sebuah buku Scouting for Boys, yang mana buku ini menjelaskan tentang dasar-dasar kepramukaan, bagaimana untuk bertahan hidup di hutan, bagaimana untuk kita mencari makanan, bagaimana untuk kita bersembunyi, untuk menyamar di hutan dari binatang-binatang buas. Semuanya diterangkan dalam sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys. Itu pada tahun 1908. Kemudian pada saat itu pramuka hanya digaungi oleh para lelaki. Jadi pada awalnya itu pramuka hanya laki-laki saja. Kemudian pada tahun 1910 Adi Baden-Powell mendirikan sebuah pramuka untuk perempuan dan dilanjutkan oleh istri Baden-Powell, sehingga sekarang pramuka itu bukan terisi oleh laki-laki saja, tetapi juga diisi oleh perempuan berkat Adi Baden-Powell mendirikan sebuah organisasi pramuka khusus untuk perempuan. Makanya sekarang ada yang ikhwan, ada yang akhwat, ada 2 ya. Jadi tidak dibeda-bedakan dalam pramuka itu. Yang perempuan boleh ikut, laki-laki pun boleh ikut. Nah, inilah kurang lebihnya foto dari Bapak Pandu Dunia ya, atau lebih dikenal dengan Bapak Pramuka, yaitu Stephenson Baden-Powell of Gilwell. Inilah kurang lebihnya penampakan seorang pencetus kepramukaan dan sudah sampai kepada saat yang sekarang ini, dan alhamdulillah masih berkembang sampai saat sekarang ini. Ini tahu gambar apa ini? Apa? Iya, apa ini namanya? Kelapa ya? Nah ya, atau cikal. Jadi cikal ini punya filosofis yang sangat luar biasa, yang mana cikal kelapa ini dia tahan lama. Maksudnya apa? Ketika diterapkan kepada pramuka, dia diharapkan untuk menjadi seorang pramuka yang tangguh, untuk menjadi seorang pramuka yang apa? Tangguh dan tahan banting. Dalam pramuka itu tidak ada kata manja ya, capek, itu tidak ada ya. Karena pramuka itu memang untuk diajarkan tangguh, spirit, kuat, mandiri, disiplin, semuanya itu ada dalam pramuka. Itu filosofis pertamanya. Apa itu? Dia tahan lama ya, atau tangguh kita ya. Kemudian yang kedua, filosofisnya bahwasanya cikal kelapa ini, coba Ustaz tanya,
Cikal kelapa ini kalau ditaruh di pasir itu tumbuh nggak? Di pasir tumbuh nggak? Tumbuh. Buktinya di pantai ada, ya kan? Di tanah apalagi digantung. Pernah menggantung buah kelapa kemudian tumbuh tunasnya? Pernah ya? Mungkin sebagian pernah. Jadi maksudnya apa? Bahwasanya cikal kelapa ini dapat tumbuh di mana saja. Di pasir bisa tumbuh, di tanah bisa tumbuh, di lumpur bisa tumbuh, bahkan digantung pun dia akan keluar tunasnya. Artinya apa? Ketika tunas kelapa ini, filosofisnya itu mengharuskan anak pramuka itu dapat menyesuaikan lingkungan. Maksudnya ketika Ananda atau adik-adik Ustadz sekalian, ketika ditaruh dimanapun dia akan menyesuaikan dengan lapangan, dengan situasi yang ada, dapat menyesuaikan atau dapat hidup di mana saja. Itu filosofis yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika dia menjadi sebuah batang kelapa, kemudian memiliki akar, tentu ya. Kalau tidak ada akarnya, apa yang akan terjadi pohon kelapa itu? Tumbang. Coba perhatikan, ketika ada badai-badai besar, yang sering tumbang itu pohon apa? Mungkin pohon durian, pohon sawit, pinang mungkin ya. Tetapi kelapa itu kokoh dia. Pun angin kencang sekencang apapun, asal jangan angin apa? Angin puting beliung lah ya. Itu pun saya rasa masih dapat kokoh berdiri. Karena batangnya itu elastis ya. Ketika angin menghantamnya, dia akan bergoyang-goyang. Betul nggak? Pernah melihat pohon kelapa itu diterpa angin? Goyang-goyang kan? Goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar badan. Jadi cikal kelapa ini atau pohon kelapa ini dia kuat. Akarnya itu kuat mencengkeram ke tanah. Artinya apa? Ketika anak pramuka itu di lapangan, dia harus kuat dengan godaan. Dia harus tahan banting. Apapun yang menerpanya, dia dapat menghadapinya dengan baik. Nah, itulah filosofis dari yang ketiga, yaitu akarnya yang kuat. Yang terakhir, pohon kelapa itu saya tanya, batangnya itu bisa untuk dijadikan apa? Jembatan bisa, jadi papan ya untuk bikin rumah, bisa kan? Untuk jembatan, untuk bikin papan. Kemudian daunnya untuk apa? Daunnya bisa digunakan untuk bikin ketupat. Lidinya sapu lidi, tusuk sate, dan tusuk-tusuk yang lainnya. Kemudian apanya namanya? Dari buahnya dulu, yang muda itu. Dari buah yang mudanya itu untuk apa? Airnya enak untuk diminum ya, untuk bikin es kelapa yang menyegarkan kan. Serabutnya bisa digunakan nggak? Untuk apa? Untuk apa? Untuk kerajinan bisa, untuk pengasapan bisa. Untuk apa? Ya. Kemudian batok kelapanya atau tempurungnya untuk apa? Bisa digunakan? Artinya apa? Semua pohon kelapa itu bisa digunakan. Ketika filosofis ini diterapkan kepada anak-anak pramuka atau adik-adik sekalian, saya berharap
bisa menjadi ustadz, bisa menjadi guru, bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi apa saja itu. Intinya kita harus siap, kita harus berguna intinya. Nah, itulah 4 filosofis yang kurang lebihnya dari Cikal Kelapa ini. Itulah makanya Cikal Kelapa ini menjadi lambang dari Pramuka. Filosofisnya itu sangat luar biasa sekali. Lanjut. Ini tahu apa ini? Ini gambar ini. Kecuali Bapak bilang ini gambar apa, baru dijawab. Jadi gambar apa? Lambang Pramuka. Oh, benar sekali ya. Lambang Pramuka apa ini? Untuk simbol ini dibikin untuk Pramuka Indonesia. Jadi semua pramuka yang ada di Indonesia itu pasti menggunakan lambang ini ya, atau gerakan pramuka. Oke ya, itu ya artinya ya. Lanjut. Nah, kalau ini apa ini? Apa? Nah, ya, konsentrasi ya. Gambar apa? Lambang. Ini sebenarnya kalau kita telisik, ini memiliki makna yang cukup luar biasa juga, karena ini yang bulat adalah, tahu yang bulat ini? Hah? Yang bulat itu di sini aja. Apa ini? Ini kompas ini ya. Ini lambang kompas ini. Ini jarumnya ke atas. Itu menandakan bahwasanya pramuka itu tidak terlepas dari kompas ya, karena kompas itu sangat identik sekali dengan namanya pramuka. Kemudian ini pun ada sebuah bunga ini. Bunga apa tahu? Tahu? Kalau nggak tahu nanti Ustaz lagi jam 2 nanti ya. Silakan cari tahu. Oke? Ini ada sebuah bunga ini. 3 rangkai. 1, 2, 3. Tolong dicari ya. Bunga apa? Tolong dicari. Nanti habis zuhur atau sholat Jumat nanti Ustaz tagih. Dan kompas atau kelopak-kelopak bunga ini dilingkari oleh tali. Jadi ini maksudnya untuk memperkuat, untuk menyatukan, untuk kekompakan. Jadi artinya itu saling terikat ya. Dia kalau udah diikat pasti akan susah untuk dilepas. Intinya itu persatuan ya. Paham ya? Jadi lambang ini biasa digunakan, atau lambang ini adalah lambang internasional, pramuka internasional di seluruh dunia. Jadi seluruh dunia pasti akan menggunakan lambang ini. Bukan hanya di Indonesia saja. Tetapi kalau lambang yang tadi, yang pertama, itu memang khusus untuk gerakan pramuka Indonesia. Tetapi ini sifatnya internasional atau seluruh dunia. Bisa dipahami? Bisa? Lanjut? Capek? Kirain capek. Kalau capek berdiri dulu. Gak capek? Lanjut kita? Oke, lanjut Ustaz. Jumat nanti kita waktunya sampai jam 12. Teng. Ya, udah diterapkan seperti itu. Jadi ini adalah Tri Satya. Nah, yang tadi yang
dinyanyikan itu? Bukan satwa ya. Satya. Satya itu apa? Tahu apa? Ini adalah kalau dalam pramuka itu, seorang pramuka itu harus mengucapkan sebuah janji. Ini adalah janji ini. Satya ini adalah janji. Kemudian dalam janji ini menepati dasa dharma. Dasa dharma ini adalah berasal dari dua kata, yaitu dasa dan dharma. Dasa itu 10, sedangkan dharma itu 3. Dasa itu 10, sedangkan dharma itu adalah perilaku kita. Jadi seorang pramuka itu selain janji yang diucapkan yaitu demi kehormatanku, aku akan berjanji, aku akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Baru di situ menepati dasa dharma. Dasa dharma itu adalah hal pendukungnya. Bahwasanya seorang pramuka itu harus bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya itu apa? Takwa itu apa? Kita bertakwa kepada Tuhan. Takwa itu apa? Taat ya. Menjalankan perintahnya, menghilangkan atau meninggalkan larangannya ya. Jadi kita seorang pramuka itu memang bukan hanya diajarkan untuk disiplin, bukan diajarkan untuk bertanggung jawab saja, tetapi dia yang paling utama adalah bertakwa. Tentu bertakwanya terhadap siapa? Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi seorang pramuka itu dia harus bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Artinya apa? Cinta alam artinya apa? Cinta alam itu kita jaga ya. Kita jaga, tidak boleh kita merusaknya. Tidak boleh menebang pohon sembarangan, karena akan mengakibatkan banjir ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian bukan alam saja, tentunya dengan sesama manusia pun kita harus saling menyayangi ya, harus saling mengasihi. Ada teman yang susah kita tolong, kita bantu. Nah itu namanya kasih sayang sesama manusia ya. Ini nampaknya nggak kurang konsentrasi ini. Tolong yang cowok adab dulu bentar. Ini tes konsentrasi ini. Ini memang karena lelah jalan-jalan Ustadz ya. Luar biasa sekali ini. Ini jalan-jalannya kemana ini? Kemana? Nyari ikan. Oh pantesan lah. Pantesan. Dari tampang-tampangnya itu kayaknya bau-bau ikan. Oke ya, perhatikan ya. Sekarang tes konsentrasi. Dengarkan Ustadz dulu. Dengarkan. Sekarang ketika Ustadz bilang pegang hidung, pegang ya. Pegang telinga, pegang telinganya. Pegang mulut, pegang mulutnya. Oke, dengan gerakan. Oke, kita mulai. Sekarang pegang telinga. Pegang mata. Pegang hidung. Pegang mulut. Ah, kena kamu. Ini lihat kan Ustadz ini, tetapi tidak konsentrasi dengan aba-abanya. Saya ulang lagi ya, konsentrasi ya.
Sekali lagi. Pegang mulut. Tolong ikutkan semua. Pegang hidung. Telinga, hidung, mulut. Ayo, siapa itu yang konsentrasi nih? Konsentrasi ya. Sekali lagi. Pegang mulut. Ya ada rambutnya. Udah nggak apa-apa, itu kan rambut itu. Pegang kaki. Punya kaki semua kan? Alhamdulillah. Jadi harus kita sadari ya ketika kita memegang kaki ya. Kita gunakan untuk apa? Berjalan untuk mencari kebaikannya. Untuk kita menuju ke masjid, ke sekolah dan lain sebagainya ya. Jangan dipergunakan untuk hal-hal. Nah, iya betul sekali. Oke, yang ketiga kita lanjutkan sedikit lagi, yaitu patriot yang sopan dan kesatria. Apa maksudnya itu? Patriot yang sopan dan kesatria. Jadi seorang pramuka itu selain dia bertakwa, selain cinta alam dan sesama manusia, itu harus sopan dan kesatria. Sopan itu bukan hanya dari pakaian saja ya, tapi dari apanya juga? Sikap atau perilaku, terus perkataan ya, semuanya harus kita jaga ya, karena kesopanan itu bukan hanya melambangkan dari pakaian, tetapi juga dari akhlaknya, dari perilakunya, dari katanya itu harus sopan. Apalagi kita sekolah di SMP IT ya, Darul Taqwa Kenali ini. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Udah, jangan banyak-banyak. Ini yang banyak-banyak ini biasanya pemborosan ini. Siapa yang suka jajan ini? Ini biasanya kecil ini yang suka jajan ini. Iya enggak? Atau kebalik? Kebalik ya. Oke ya. Kita yang keempat itu patuh dan bermusyawarah, kemudian rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat, bersahaja, bertanggung jawab dan dapat. Maksudnya itu apa? Bertanggung jawab itu maksudnya apa? Nah, ya betul ya. Intinya tanggung jawab itu ketika kita berbuat salah, kita harus mengakui kesalahan itu. Kemudian ketika kita diberi amanah, kita harus menjalankan sebaik-baik mungkin, karena itu tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita ya. Jadi tanggung jawab itu memang sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Selain bertanggung jawab juga kita harus dapat dipercaya ya. Kita harus menjaga tanggung jawab kita, itu harus kita jaga agar kepercayaan itu tetap melekat kepada diri kita ya. Intinya apa itu? Kita harus jujur ya, atau tidak boleh berbohong ya. Bisa dipahami kan? Kemudian yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah ini menarik ini, suci dalam pikiran itu maksudnya apa nih? Contohnya? Ah ya, contohnya ya, suzon ya, berburuk sangka kepada orang lainnya. Kita seharusnya husnuzon ya, berprasangka baik ya. Jadi dalam berpikir pun kita harus suci, harus baik, dan harus sesuai dengan syariat Islam ya. Kemudian selain pikiran itu ada perkataan. Tadi
udah kita tadi mengenai kesopanan, kita harus sesuaikan perkataan itu yang baik-baik. Apalagi anak pramuka ini, dia ketika menjadi seorang pramuka tentunya harus jadi panutan untuk orang lain. Orang pramuka ini, Ustadz berpesan kalau memang adik-adik tidak dapat mengharumkan nama pramuka, asal jangan membuat jelek nama pramuka. Minimal jangan bikin jelek nama pramuka. Bisa ya? Karena pramuka ini diciptakan untuk bagi perilaku kita, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Ketika kita terjun di lapangan, tentunya kita harus memiliki dasa dharma ini. Ada berapa? 10. Dasa itu apa? 10. Dharma? 3 ya. Jadi kita seorang pramuka harus memiliki 10. Dan posisi yang tetap rapi. Oke, sekarang ikuti Ustaz di depan. Semuanya ikuti ya. Tangan di atas. Tangan di atas. Semuanya di atas. Dilambaikan kayak gini. Tahan. Napasnya tahan. Iya Pak, napasnya. Tarik nafasnya, tarik. Tarik semuanya. Tahan. Jangan sampai lepas bawah. Nafasnya jangan dikeluarin dulu. Perlahan. Ha. Ulang lagi. Kayak gini ya. Satu, dua, tiga. Tahan. Gimana? Udah mendingan? Kalau udah mendingan? Belum? Oh, ini untuk yang cowok masih kurang ini. Setelah cewek, posisi duduk. Oke, yang jawab sekali lagi ya. Bersemangat. Bisa. Bukan. Oke ya. 1, 2, 3. Oke ya. Sekarang duduk lagi. Duduk aja duduk. Mantap.
kalau disebutin posisi dulu baru ya. Nah, ya. Tapi kalau suruh duduk aja gitu ya. Oke, di sini sudah ditampilkan bahwasanya dalam pramuka itu ada macam-macam tingkatan. Yang mana yang pertama itu ada siaga. Siaga itu apa artinya itu? Siaga itu apa artinya? Apa? Waspada ya. Karena memang kata-kata siaga ini kondisi saat negara kita sedang terjajah ya. Pada saat itu makanya dari pihak-pihak pramuka mengatakan bahwasanya siaga dalam segala kondisi apapun. Karena negara kita sedang dijajah. Makanya siaga ini menjadi nama untuk tingkatan apa ini? Siaga itu untuk tingkatan anak SD atau anak-anak ya. Jadi siaga itu kurang lebih dari umur sampai 10 tahun ya. Ini ada yang masih 10 tahun ini. Kalau masih ada yang 10 tahun berarti masih siaga ini. Udah selesai mungkin ya Pak ya? Ya Ustaz. Kata apa ya? Udah 11 ya. Ada yang 20 ini. Luar biasa ini. Masih semangat menuntut ilmunya namanya itu. Nah jadi siaga itu terbagi menjadi 3. Ada siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Untuk mendapatkan predikat siaga mula itu tentu ada syarat yang harus kita lalui. Syaratnya apa? Yang pertama yaitu tentunya kita harus tahu dengan Trisatya dan Dasa Dharma. Kita harus pandai menghafalnya tanpa kita lihat. Itu salah satu syaratnya. Kemudian syarat yang kedua itu dia rajin dalam mengikuti latihan tiap minggunya. Nah, ketika 2 syarat itu sudah terlaksana, insya Allah siaga ini atau siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata ini akan mudah untuk kita dapatkan. Tapi itu udah lewat ya. Sekarang kita berada di posisi mana ini? Penggalang ya. Penggalang itu apa artinya? Penggalangan dana. Penggalang itu apa artinya? Penggalang itu mengumpulkan ya. Betul nggak? Nggak tahu. Kenapa nggak percaya diri ini? Betul. Betul ya, karena pada saat itu memang dikatakan atau diambil nama penggalang ini memang tidak terlepas dari sejarah negara kita pernah dijajah. Jadi pada saat itu pemuda sangat dibutuhkan perannya. Jadi di situ ada sebuah penggalangan pemuda untuk menyatukan suara, untuk menyatukan tekadnya, untuk menyatukan tujuannya agar menjadi negara yang merdeka. Nah, makanya pada saat itu dinamakan dengan penggalang. Dan penggalang ini kisaran umur 11 sampai kurang lebih 15 atau 16 tahun atau tingkatan SMP sederajat ya. Jadi adik-adik sekarang ini adalah tingkatan penggalang ya. Kemudian ada lagi kelanjutan yaitu tingkatan penegak. Jadi kita menegakkan atau mendirikan. Penegak itu apa artinya tadi? Mendirikan ya. Nah, jadi penegak ini mendirikan karena memang pada tingkatan penegak ini kisaran umur 17 sampai 20 tahun atau anak-anak apa? SMA sederajat ya. Nah, jadi adik-adik ketika pada tingkatan penggalang ini menjadi anak yang tangguh, kemudian setelah tamat melanjutkan di SMA sederajat harus
dilanjutkan ke pramukaannya. Karena pramuka itu tidak ada batasan umurnya. Halo. Hai. Hai, halo. Halo, halo. Istirahat kita lagi. Capek. Kita bisa ini ya. Jadi tenaga itu ada 3 derajat. Dan yang terakhir itu adalah Pandega. Pandega ini sederajat dengan perkuliahan atau kisaran umur 20 ke atas. Dan ketika kita sudah mendapatkan gelar Pandega, maka kita sudah diperbolehkan untuk melatih. Ya. Pelatih ya. Jadi kalau ingin menjadi pelatih pramuka, silahkan adik-adik kakak itu masuk kepada tingkatan yang terakhir, yaitu Pandega. Bisa dipahami ya? Oke, kurang lebihnya hanya ini saja terlebih dahulu. Kakak ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan nanti setelah sholat Jumat kita akan ke lapangan ya, akan langsung praktek ya. Iya. Oke. Baik saja, terima kasih banyak atas perhatiannya. Maaf atas kekhilafan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi takbir. Aplaus dulu untuk kita semua. Aplaus dulu ya untuk menyemangatkan anak-anak ustaz sekalian. Yang akan disampaikan
Itu saja untuk pembukaan acara kita pada hari ini. Untuk pengumuman pada hari ini di jam sekarang itu adalah kegiatan Isoma. Nanti yang akhwat dan akhwat silakan beristirahat dan sholat dan makan dulu. Setelah ini nanti langsung pada jam sekitar setengah 3 itu adalah jam kegiatan lapangan. Jadi nanti ketika jam setengah 3 silakan berbaris di lapangan karena kegiatan kita yang selanjutnya adalah kegiatan lanjutan latihan dasar kepemimpinan dan organisasi pramuka yang ikhwah nanti akan langsung dipandu oleh Ustaz Edi bersama Ustaz Dori dan Ustaz Ridwan, dan yang akhwat nanti akan dibantu bersama Ustazah Ayu dan juga anak-anak saya yang menjadi calon siswa angkatan dari pramuka. Demikian saja bagi Ustaz. Dan untuk yang terakhir nih, itu tadi ada selebaran. Memang absen ini juga menjadi penilaian bagi Ustaz. Karena apa? Karena bagi orang yang mengisi di sana, nanti Ustaz akan masukkan nilainya di rapor. Jadi bagi yang tak hadir hari ini, bisa saja nanti nilai pramukanya tidak ada. Jadi itu adalah catatan bagi untuk absen yang akan menjadi kunci untuk penambahan nilai rapor kita. Jadi Ustaz cukup kita hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga untuk sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini dah, ini sudah. Siapa khutbah hari ini? Betul. Enggak. Berarti sekarang kita membuat untuk siap-siap. Betul. Soalnya di sini. Tapi dia formatnya kayak bola gitu. Enggak betul musola. Jadi sebuah lokal darurat dijadikan ini musola perempuan. Jadi saya aman lah kan. Ya, walaupun kita belajar sama lah kalau bisa sama enggak, kita nggak mau kalah juga dari dia. Berarti kondisi siapa banyak perdana ya. Perdana ya kita lah modalnya bang. Jadi tadi pengembangannya pembinanya tuh seangkatan bukan 16 ya. 9 juga. Wah, menunjukkan. Lagi untuk yang akuatnya dilatih juga. Biasa kalau lagi di sekolah kan nanti besok
dalam. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan itu doa kan. Ya, amin. Panggilan tuh. Besok anaknya manggilnya Angin. Tadi sih. tetangga ya. Untuk tolong sih Kak ya. Ya mungkin tapi sebelumnya diskusi sih sebenarnya. Bagusnya nanti apa Kan yang terbiasa panggil apa ini nggak biasa. dilakukan. Iya. Nggak terbiasa panggil Ustaz. Iya, ya, apa? Jadi nanti Siap. Iya, yang bang ini kan yang laki-laki nanti kan itu yang ikhwat yang akhwat itu kalau bisa sama nanti kegiatannya ngapain aja. Yang pertama mungkin kok PBB atau apa gitu kan. enak minta nomor belum kita makan. Apa? Memang risiko kisah Iya. mana sih? Pinjam sandal sih. Pinjam aja bawa aja. 8, 13, 13. Mana? 08 13 13. Sepatu Ya, nggak hafal oh nomornya. juga sepatu ya. Berarti abang dari mana lulusnya bang? Lulusan apanya ini? Jurusan dulu. Oh, tetap PAI. pertanyaannya. Oh, PAI. Di Dari Sayaptip Simpang 4. kenal sama anak Ani dong. Anak Ani kenal Anak nggak? Ani kata. Yang orang Ani orang Tahu. kenal kan? Nah, yaudah. Ani yang Jadi aku lagi. Nomor bang 08 13 13. 09 Hmm. 71 Hmm. 7. Kembar itu kan? itu ya. Nih bang. Kaduri aja. Masuk lalat ya Pak. Apa? Lanjut. Yuk ikut vitamin K bang. Mana Celupin aja semuanya, nggak apa-apa. Vitamin K bilang. Ya. Lulusan kemarin baru atau apa bang? Baru lulusan kemarin. Tamat 2 tahun. BP 15. Enggak masalah. Ada Pakai anda kah atau anda deh? Yang penting kan tamat itu. Udah itu cek leh. Beli makanan boleh. Enggak. Minta apa dulu itu apa? Ini. Oh, iya. Pakai sepatu bola. Ya udah papan sesar aja lah. Apa? Kandung. Beda ya. sama. Oh. Larin onda ini nggak apa-apa ya? Enggak. Bang ayo udah pilih bang. Sip. Oke, makasih sama. Oke. Mau berarti Kak ya. Chat aja nanti bang jawabannya. Pinjam aja sandal. Pinjam sandalnya di. Enggak deket sama Fauzi, deket. Yang mana? Itu. Sepupu tuh. Dekat. Dekat kan. Namanya sepupu apa? Anaknya memang kendala tantangan kita ya ketika anak-anak ini perdana mereka dapat tapi kita aslinya langsung dapat sama bang ya caranya gitu. Terus kita selingin Fauzi. Jangankan anak-anak SMP ya, anak SMK aja ya kadang ngelus dada bang. Kalau lebih dari ini ya. Ya ME lagi kan. Kalau ini masih bisa lah ya. Masih bisa. Ini kan ya namanya. Apalagi anaknya boarding kan jadi mereka mikir juga walaupun ributnya yang diributin ya tentang minum tadi lah. Ini sebenarnya nggak dibagiin untuk anak-anak, untuk guru tapi direct dia tadi kan. Ya udahlah untuk mereka aja jadinya. Ini namanya cewek lumayan. Ini cewek gampang diatur karena dalam bayangan mereka kan beda aja gitu. Kalau yang ini memang harus Cuman tadi sebenarnya ada konsep di bawah itu maksudnya memotivasi itu biar ketertarikan ke pramuka itu ada. Cuman ya karena kondisi waktu kan. oh ada. Jadi cuman materi aja gitu. Ya nggak apa-apa. Biar mereka tertarik kan, oh iya pramuka tuh seperti ini. Ini kan yang Mbak jelaskan kan itu pengetahuan dasar. Jadi sekedar materi kan. Untuk apanya tuh, untuk motivasi dianya kan kurang gitu. Iya. Di apa aja nanti ditambahkan pas apa itu? Ya, Pas diselipin mau nanti ya. selesai apa kan? Selesai PBB ya baru bang masukkan itu.
Dia kata-katanya hafal tak bang? Itu pandai-pandai lah. Kan? Gitu. Guru-guru tadi itulah bang, memang laki-laki itu ada 11 sama yayasan, Pak Jum namanya ketua yayasan. Kalau tidak dihitung berarti sama Ustaz Budi 10. 9 berarti total guru yang dulu biasa. Nah, kebetulan yang tadi ada yang berhalangan hadir hari ini karena istrinya melahirkan kan. Ada juga yang Jadi kalau pembina tadi itu belajar apa sih? yang pembina asrama, yang mana? Yang 2 tadi. Ya, yang 2 itu dia satu pembina pramuka kan. Mereka itu berdua sebenarnya tinggal di sini. Jadi pembina asrama juga. Oh, berdua itu. Nah, makanya udah dekat aja sama anak-anak itu kan tadi. Karena itu Berarti tadi. nggak guru ya? Satunya guru juga. Yang mana? Yang pembina tadi. Oh, guru tuh. Jadi dia merekam guru juga, pembina asrama juga, pembina pramuka juga. Sama itulah nanti depan. Tapi yang ini asik lah orang. Kenapa mungkin Kak Budi pilih Botak Pack ini? Yang pertama, bisa lah dikasih tahu nanti kalau ada event kemah misalnya kan. Kita nggak tahu, mana tahu dalam waktu dekat pasti biasanya itu hasil ya. ya. Biasanya kan tiap tahun itu jamberan. Jamberan ya. Jamberan namanya. Jambore ranting. Kalau ranting itu kan tingkat kecamatan. Iya. Gimana biasanya? Biasanya di ruang lingkup Pinali cuman pindah-pindah gitu. Oh gitu. Nggak menetap. Kan kadang pernah di Koja, Tanjung Medan, ya, Koja. Tanjung Medan, di BSM ini kan. Itu SD SMP ya, SMP aja. Kalau itu SD sama SMP. Ya itu kan. Nah, nanti kalau tingkat pramuka, enggak itu biasanya workshop yang ada. Ya, dibutuhin ke sana. Tingkat SMA ya. Nah. Oh, tapi ngurusnya tetap di sana ya. Tetap. Kalau di sini rantingnya di siapa? Di mana? Ranting sih itu. Kuaran aja. Ya kuaran namanya. Kuaran Kuartir ranting di mana? Kalau itu ke Taufik lah yang lebih tahu. Taufik kan saya kata tahu sih. ya. Karena dilihatin dulu. Kan SMK juga. Ya video Kan siang itu bang. Abang ada bawa baju itu? lapangan. Iya. Enggak. Oh enggak. Enggak. Oh itu. Ini bukan. Oh bukan. Oh enggak ada apanya. Enggak ada profilnya. Si Kamil jam berapa rencana ke sini? Harusnya sekarang. Berarti mungkin enggak ada perlu ya. Kita ya nanti. Ya Polri pun belajar juga kan, enggak tahu juga tadi. Baru tadi mengetahui itu. Ya sama-sama belajar pun abang pun iya juga. Istilahnya kan sekedar belajar intinya, belum mendalam. Ya itu dia melalui pengalaman nanti dapatnya akan berbeda. Bedanya di lapangan ya. Seperti itu. Nah, itu guru matematika tadi. Kalau abang apa tuh? Namanya, tapi kenal dia. Oh, yang tadi barusan. Abang siapa? Dr. Andi. Ini Dr. yang Andi. barusan ya. Udah akrab sama abang tuh. Oh, Bang Daniel. Pak. Iya bang Daniel. Dia di Gema mungkin ketemu ya. Oh, abang Gema apa sekarang? Enggak gitu. Ikut enggak. Cuman kenalnya mungkin di apa Waktu ya? Relawan Kinali Peduli. Enggak, waktu kecil. Oh, Temen kecil. Temen satu MDA. Ya. Kayaknya kenal. Kenal sampai sekarang. Terus kan di jalan sering sapa menyapa jadi enggak canggung gitu. Udah terasa dekat pada cara ngobrol, cuman rasanya dekat. Iya. Karena Apa gitu rasanya? Oh iya. jadi diangsur lagi. Iya di bawah. Tapi inilah. Ya enggak. Ini memang kayaknya nak kunci mungkin langsung diberesin aja nih nanti. Jelaskan fasilitas kan aman. Jadi di apa nanti nih?